Halo Fitness Mania, apa kabar? Bersama saya Ade Rai. Kali ini dalam audio CD ini kita sedikit akan membahas tentang masalah bakar lemak atau fat loss. Kurang lebih 50% dari kebanyakan orang yang melakukan aktivitas olahraga atau masuk ke dalam sebuah sarana fasilitas kebugaran, alasan utama mereka mau pergi ke tempat tersebut atau menjalankan aktivitas tersebut biasanya adalah karena ingin bakar lemak. Mungkin sebagian ada yang menginginkan, sebagai contoh misalnya, menginginkan untuk sekedar hanya ingin punya badan yang sehat. Ada juga yang sekedar ingin supaya misalnya, supaya biar tidak sakit dan sebagainya, atau performa olahraganya di tempat lain yang lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebagian besar adalah ingin mau bakar lemak. Kalau wanita bakar lemak mungkin lebih dalam lagi, yaitu adalah biasanya mereka mau bakar lemak supaya punya penampilan yang lebih baik. Nah, kita tahu Fitness Mania bahwa fitness itu adalah visual sport. Jadi adalah sebuah aktivitas yang sangat visual. Jadi memang daya tariknya sebenarnya adalah bukan sehat. Daya tariknya sebenarnya adalah penampilan yang lebih baik. Nah, makanya kenapa jadi kalau ditanya saya mau sehat gitu ya, mungkin ya saya nggak perlu sehat. Kenapa? Karena saya sudah sehat. Jadi sehat itu tidak menarik selagi kita miliki, tapi sehat itu baru menarik justru pada saat kita tidak miliki, yaitu pada saat kita sakit. Jadi daya tariknya fitness center sebenarnya adalah lebih kepada visual, yaitu adalah bahwa orang mau menjalankan aktivitas fitness atau mau menjalankan aktivitas kebugaran karena ingin punya penampilan yang lebih baik. Dalam hal ini lemak yang berlebihan menghambat atau menurunkan kualitas penampilan kita, dan itu yang masyarakat sebenarnya sudah sangat aware sekali. Tapi terlepas daripada itu juga ternyata bahwa lemak adalah kontributor terbesar daripada berbagai penyakit yang sifatnya degeneratif, seperti misalnya kencing manis ya, atau diabetes, lalu misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol, bahkan orang bisa kena stroke lah, jantungnya ada masalah dan sebagainya. Nah, hal itulah yang sebenarnya yang akhirnya menyebabkan seseorang merasa bahwa berlemak atau kelebihan lemak itu menjadi sesuatu yang tidak menarik bagi mereka. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari tahu informasi tersebut. Mereka berlomba-lomba mencari pengetahuan bagaimana caranya buat bakar lemak, bagaimana caranya untuk saya bisa langsing dan sebagainya. Nah, berbagai cara dilakukan, tapi kadang-kadang karena informasi dan pengetahuannya yang terbatas, akhirnya kalau Fitness Mania tahu, banyak sekali orang akhirnya mengambil satu langkah-langkah yang salah. Ada beberapa perilaku yang kita lakukan, yang mungkin saya lakukan juga, yang membuat biasanya seseorang itu tidak bisa bakar lemak atau tidak bisa maju. Sebenarnya bukan cuma dalam hal membakar lemak atau dalam hal fitness goalnya tidak tercapai, tapi juga mungkin dalam segala area ya, termasuk juga di area-area keuangan, area karir, area pekerjaan dan sebagainya. Nomor satu adalah permainan yang saya sering mainkan dan Fitness Mania sering mainkan. Nomor satu adalah complain game. Kita selalu komplain dalam hal soal, kenapa sih ini begini, kenapa sih jalanan macet, kenapa sih ini gini, kenapa sih pemerintahnya korup, kenapa sih begitu banyak orang yang tidak bermoral, kenapa sih begini, kenapa anak muda begitu, kenapa sih badan saya begini, kenapa sih badan saya begitu, kenapa keluarga saya begini, kenapa keluarga saya begitu, dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal berbicara bakar lemak, kita kadang-kadang suka merasa, aduh saya sih oke ya ini, cuma tapi saya mau kalau bisa pipi saya tetap tembem tapi badan saya tetap langsing. Saya kepengen kalau bisa perut saya kotak-kotak tapi ini. Saya kalau bisa badannya gede tapi nggak mau terlalu gede kayak si Ade itu. Aduh tuh terlalu gedean, saya nggak mau. Ade itu jijik, itu bentuknya kayak dia tuh, saya nggak mau, dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang sering banyak komplain sana komplain sini. Artinya di sini sebenarnya kita menjelaskan Fitness Mania adalah apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya, itu yang namanya komplain. Jadi tapi sekali lagi ya, kalau kita berbicara secara atau melihat secara positifnya, sebenarnya komplain itu satu hal yang sangat positif. Artinya itu adalah sebuah signal di dalam diri kita yang merasa bahwa ini ada something wrong, ada sesuatu yang sebenarnya tidak baik yang harus kita atasi. Cuma memang kadang-kadang orang hanya sebatas pada komplain saja. Justru sebenarnya komplain itu memberikan satu
sebenarnya motivasi pada kita untuk berpikir, jadi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah itu ya. Nomor 2 yaitu adalah permainan yang sering kita mainkan yang disebut dengan namanya blame game. Blame game itu adalah kita selalu paling senang kalau punya problem, punya masalah atau punya komplain tadi, kita kadang-kadang nomor 1 yang kita lakukan adalah dengan menyalahkan orang lain. Sebagai contoh misalnya, kenapa saya gemuk? Ya, habis karena kakek saya gemuk, nenek saya gemuk, bapak saya gemuk, ibu saya gemuk, jadi saya gemuk. Jadi gemuk saya genetik. Sedangkan kalau ada pertanyaan lain yang mengatakan adalah bahwa kenapa kamu miskin? Oh iya, karena kakek saya miskin, ibu saya miskin, bapak saya miskin, jadi saya juga miskin. Orang akan tertawa. Kenapa? Karena kecerdasan akan finansial orang sangat tinggi pada saat kita tahu miskin itu pasti karena diri kita sendiri, bukan karena orang tua kita. Tapi pada saat kita gemuk, kadang-kadang kita suka menyalahkan orang tua kita, yang pada kenyataannya sebenarnya adalah yang genetik itu biasanya adalah bukan gemuknya. Mungkin ada persentase disebabkan oleh genetik, tapi sebagian besar yang menjadi genetik kegemukan daripada kita itu adalah hal perilaku atau dalam hal habitnya ya. Makanya disebut dengan habitual genetics. Jadi kakeknya neneknya punya pola makan yang tidak sehat atau pola hidup yang tidak sehat, sehingga akhirnya tentu ditularkan kepada anaknya. Nah, anaknya menularkan kepada cucunya. Jadi otomatis secara keluarga besar akhirnya genetiknya gemuk semua. Sebenarnya bukan genetiknya yang gemuk, tapi justru pola hidupnya yang tidak sehat yang justru diturunkan juga kepada seluruh keluarganya. Nah, jadi kita mesti cerdas ya, fitness mania, untuk bisa melihat adalah sebenarnya apa gitu, bahwa ternyata untuk bisa langsing itu sama juga seperti untuk bisa kaya atau untuk bisa sukses. Bahwa siapapun bisa langsing, siapapun bisa kaya, siapapun bisa sukses. Sukses adalah hak saya. Nah, kan gitu ya, ada yang bicara seperti itu. Artinya kaya adalah hak saya atau langsing adalah hak saya. Jadi sebenarnya semua orang bisa langsing asal mendapatkan satu informasi yang tepat, strategi yang tepat. Nah, rumusan sederhananya nanti saya akan jelaskan habis ini. Tapi saya akan berbicara dalam hal permainan dulu ya. Yang ketiga adalah yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah complain game, yang kedua adalah blame game, dan yang ketiga adalah yang namanya justify game atau denial kita terhadap diri kita sendiri. Justify game itu adalah pembenaran pada diri kita. Kadang-kadang kita bilang, ya maklum lah, saya kan udah sibuk banget kerjaan ini apa, jadi maklum aja kalau nggak ada waktu buat berolahraga. Ya maklum lah, saya kan sudah tua, usia saya juga udah di atas 30 tahun atau 35 tahun ya. Mau kemana lagi, mau buat apa, lagi pula tenaga juga udah nggak ada. Atau bahkan saya sih yang penting selama istri saya udah sayang sama saya atau pacar saya udah oke sama saya mau udahlah nggak apa-apa lah begini saja. Dan sebagainya dan sebagainya. Kenyataannya padahal sebenarnya kita tahu bahwa kita sebenarnya menginginkan lebih dari itu. Kita ingin lebih dari itu, tapi kita berusaha membuat satu penghiburan diri. Tapi penghiburan dirinya sebenarnya yang sifatnya bukan konstruktif tapi destruktif ya. Kalau teman-teman tahu atau fitness mania tahu, penghiburan diri yang konstruktif itu sebagai contoh misalnya gini, kalau kita kalah dalam suatu pertandingan atau kita berusaha tapi akhirnya gagal, belum berhasil, atau mungkin kita kadang-kadang membuat satu kesalahan-kesalahan yang umum yang biasa dilakukan dalam jalan kehidupan kita. Kesalahan-kesalahan itu atau kekalahan-kekalahan itu atau kegagalan-kegagalan itu kita bisa jadikan sebagai satu pembelajaran untuk kita bilang bahwa lain kali kita tidak boleh gagal lagi. Nah, itu yang namanya menghibur diri tapi konstruktif. Kita pelajari kenapa saya dulu gagal, sehingga dengan pelajaran itu, dengan kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat kita untuk kedepannya. Nah, itu yang namanya artinya kita menghibur diri tapi konstruktif. Nah, kalau yang ini menghibur diri yang destruktif. Contohnya misalnya, wah dia berhasil sukses hidupnya, saya nggak berhasil. Ya maklum lah, gimana ya, dia berhasil karena wajar aja. Kadang-kadang kita membuat blame game sama orang lain. Kita bilang terang aja dia kayaknya warisan sih, wajar aja. Oh terang aja dia ini karena dia kenal sama ini ya, wajar aja. Dia punya badannya bagus kan, dia pasti pakai obat, atau misalnya pakai obat pelangsing atau apa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kebalikannya, pada saat itu kita berusaha untuk menghibur diri kita untuk tidak mau menjalankan itu, tapi yang terjadi ada destruktif, di mana orang lain akhirnya semakin maju, kita justru tetap diam di tempat. Nah, hal itulah yang bukan satu penghiburan yang baik. Nah, ini yang namanya permainan justify game atau denial game ini yang menjadi permainan ketiga yang sering kita mainkan. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi, dalam mendengarkan audio CD ini, coba kita bersama-sama teman-teman fitness mania untuk coba kita
selalu sadar pada saat kita bermain di game yang komplain, bermain di game yang justify, bermain di game yang blame, kita tahu bahwa kita pada saat kita bermain sana kita langsung sadar, oh iya saya bermain di sini, cepet keluar dari game ini, cepet keluar, sehingga kita bisa tahu bahwa permainan ini justru yang menghambat saya untuk maju, permainan ini yang justru menghambat saya untuk bisa mendapatkan hasil goal yang kita harapkan dalam hal ini, yaitu fitness goal kita, yaitu saya mau langsing, saya mau punya badan yang bagus, saya mau bakar lemak. Jadi jangan bermain di permainan-permainan ini ya.